cuplikan keutamaan surah Ikhlas. Surah Ikhlas ini dinamakan karena orang yang mencintai membaca surat ini akan dapat ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Surah Ikhlas ini para ulama juga mengatakan bahwa surat ini sampai mempunyai 20 nama. Yang menunjukkan kemuliaan dan kelebihan surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasul, dialah Allah yang asa. Allahus samad. Allah tempat bergantungnya seluruh makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu seorang pun yang menandinginya. Nah, ayat ini atau surah ini turun di Mekah. Sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa sebab turun ayat atau surat ini adalah pertanyaan orang musyrikin. Orang-orang musyrik di Mekah menyuruh Amir bin Tufail menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amir bin Tufail datang kepada Rasulullah. Ujar Amir, ya Muhammad, sababta alihatana. Kamu wahai Muhammad sudah mencaci maki Tuhan kami, berhala-berhala. Wa khalaqta dina abaik, dan engkau wahai Muhammad sudah menyalahi agama nenek moyang engkau. Fa in kunta faqiran aghnaynak, jika engkau wahai Muhammad kekurangan duit, kami bantu engkau. Mun icam ni fakir, kalau icam macam ini, kami kayakan engkau. Wa in kunta majnunan dawainak, jika engkau gila hai Muhammad, kami obati engkau. Wa in hawaita mar'atan zawwajnakaha, jika engkau mengingini perempuan, kami kawinkan dia kepada engkau. Faqala alaihi salatu wassalam, ujar Nabi kita, lastu bi fakir wala majnun wala hawaitu mar'ah. Aku kada fakir, ujar Nabi. Aku kada gila dan aku kada menghendaki seorang perempuan. Ana Rasulullah ad'ukum min ibadatil asnam ila ibadati. Aku ini utusan Allah mengajak kalian menyembahnya, meninggalkan menyembah berhala-berhala itu. Bulik si Amir bin Tufail tadi. Dalam kesempatan yang kedua datang pulang kepada Rasulullah. Ujar si Amir tadi bin Tufail, bayyin lana jinsa ma'budik am min dhahab aw fiddah. Wahai Muhammad, terangkan kepada kami Tuhan engkau tuh emas kah pirak kah Tuhan engkau itu? Emas atau pirak?
Fa anzalallahu hadhihi surah, Allah menurunkan ini surah. Katakan hai Muhammad, huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhan Allah itu adalah esa, baik zatnya, baik sifatnya atau perbuatannya. Ujar si Amir tadi, salasuni'atin wa sittuna sanaman la taqulu bihawaijina fa kaifa yakumul wahid bihawaijil khalqi. Wahai Muhammad, kami ini punya Tuhan 360. Itu pun Tuhan kami karena mampu mengurusi kami. Ada yang kelaparan, ada yang fakir, ada yang sugih, macam-macam. Apalagi Tuhan saya pun bagaimana karena mampu mengurus makhluk ini. Itu salah satu sebab diantaranya yang menyatakan sebab turunnya suratul Ikhlas ini. Qul, katakan wahai Rasul, huwallahu ahad, Allah itu adalah esa, baik zatnya, sifatnya, tidak ada seorang pun yang bersifat seperti sifat Allah. Baik perbuatannya, tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu esa, Allah itu satu, zatnya satu, sifatnya satu, dan perbuatannya satu. Arti sifatnya satu apa? Kadada orang bersifat macam sifat Allah, kadada perbuatan selain perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allah itu as-samad. Arti as-samad apa? Tempat diarahkan segala permintaan. Kita minta apapun, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Ujar Nabi kita, bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Karena Allah itu as-samad, tempat ditujukan segala permintaan-permintaan. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Ini menolak perkataan-perkataan orang yang ingkar kepada Allah. Orang musyrik mengatakan al-malaikat banatullah, malaikat itu merupakan putri-putri Allah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Isa itu adalah ibnullah, anak Allah. Ditolak dengan perkataan, dengan firman lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada bagi Allah itu yang menandingi seorang juga pun. Nah, jadi seluruh ayat-ayat yang 4 dalam surat ini intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa-siapa yang mencintai ini surah, berarti dia mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mempunyai fadilat dan faidah yang sangat besar kepada orang yang mencintainya. Tulis Qul huwallahu ahad baik-baik. Karena cinta dengan Qul huwallahu ahad itu akan mendatangkan pahala yang besar. Tikap ditawing, kaligrafi Qul huwallahu ahad, karena kecintaan kita kepada surah ini itu pun mendatangkan faidah yang besar. Nah, jadi berapa kali kita membaca sehari sebaiknya suratul Ikhlas ini tergantung kecintaan kita kepadanya. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man qara'a kulla yaumi atai marrah qul huwallahu ahad muhiya anhu dhunubu 50 sana illa ayyakuna alai daun illa ayyakuna alai dainun, rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi kita, siapa yang membaca tiap-tiap hari 200 kali qul huwallahu ahad, dihapus daripadanya dosa 50 tahun. Kecuali nang kada terhapus hutang piutang kepada manusia.
Hutang kada berilaan, tetap ada hitungannya. Jadi kalau 200 saja sehari membaca qul huwallahu ahad, mati membawa hutang, kada mampu menutupi. Hutang tetap ada. Kalau lebih dari 200 itu bisa kada, bisa iya. Misalnya 1000 sehari membaca qul huwallahu ahad, nah itu kemungkinan bisa menghapus hutang, bisa juga kada menghapus. Nah, pengertian hutang di sini adalah sesuatu yang didapat dengan jalan ridha. Kan kita berhutang ridha. Berhutang lah, berhutang. Anu kada kalau membayari. Nah, kada terbayar sampai mati. Nah, ini hutang diperhitungkan di akhirat. Nah, hutang sesuatu yang didapat dengan jalan riba ini kada bisa dibayar dengan qul huwallahu ahad ini, apalagi sesuatu harta orang yang didapat dengan jalan yang tidak diridai. Menipu maginnya lagi. Menipu orang, membunguli orang, mengambil ampun orang, mencuntan ampun orang, itu berapa ya qul huwallahu kada kau menutupi itu. Jadi hutang-hutang yang dibawa oleh kita mati itu nanti akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibayar dengan amal perbuatan kita. Berapa bayarannya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Yang jelas kalau qul huwallahu 200 sehari kada cukup membayari. Jadi sembahyang kita mungkin ditarik, puasa kita ditarik, sedekah kita ditarik, qul huwallah ditarik, hanya untuk membayar hutang di dalam dunia. Apalagi nang menipu orang, apalagi orang-orang nang mengkorupsi uang rakyat, maginnya lagi kada mampu membayarin itu. Orangnya banyak ampunnya, jutaan manusia ampunnya nang diambil. Mana membayar itu? Ada jalan lain selain daripada menanggung dosa-dosa mereka di akhirat dan pasti masuk ke dalam neraka. Jadi kada usah kita berpikir seapa-apa ibadatnya orang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang hidup bersama Rasulullah, yang berperang bersama Rasulullah, mati, Nabi masuk neraka matinya. Kenapa? Karena hanya mengambil harta negara sebuting selimut kada bebadah. Yang namanya adalah kir-kira. Ini orang bersama Rasulullah hidupnya, pembantu Rasulullah, mati dibunuh fisabilillah lagi. Masing-masing orang mengucapkan untung dia mati fisabilillah, Nabi tidak, dia masuk neraka. Kenapa? Diteliti sekalinya dalam awaknya, dalam pakaiannya ada menyimpan sebuting selimut yang diambilnya daripada harta pampasan perang. Pampasan perang adalah harta rakyat, harta negara yang mestinya dibagi. Sebuting selimut berapa ada harganya? Yang ambilnya pulang orang yang berjuang lawan Rasulullah, ya tuh mati ke neraka. Apalagi yang diambil 1 juta, hidup jauh dari Rasulullah, sampai yang berang kambingan sudah maginnya lagi. Jadi pada mudah orang-orang yang mengambil duit rakyat, duit negara akan berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang ke-113 surat Al-Falaq. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله
nastaghfirullah, la ilaha illallah, wa natubu ilallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك